Kalau kita meminta mobil dan kemudian diberi mobil, itu salah satu bentuk terkabulnya Doa. Tapi kalau kita minta mobil, tidak dapat mobil, apa itu pasti tidak terkabul? Pertanyaannya kan demikian. Kalau kita meminta kesehatan dan kita diberi sakit, berarti kita tidak diberi kabul doa tadi. Apa seperti itu? Kalau kita meminta keselamatan, justru malah kita mungkin sakit, itu kan sebaliknya dari harapan kita. Kalau kita tidak menggunakan logika dari agama, pasti logika kita tadi yang akan dominan. Ini berarti doa saya tidak Terkabul. Seperti itu. Padahal di dalam Islam itu Rasul sudah menjelaskan bentuk-bentuk terkabulnya doa. Ada sebuah hadis yang Rasul menyampaikan gini, ya, ma min muslimin yad'u bid'awatin. Jadi tidaklah setiap muslim itu berdoa dengan suatu doa. Laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Yang di dalam doa tadi itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan hubungan silaturahim. Ini syaratnya dulu. Jadi kalau doanya itu misalnya, ya Allah, celakakanlah orang itu. Nah, ini jelas syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Karena doanya itu mengandung dosa. Ya Allah, semoga bisnis si A itu bangkrut, hancurkan, misalnya gitu. Itu berarti doa yang mengandung dosa. Itu secara pasti syarat di awal tidak terpenuhi. Ya. Sehingga apa? Doa-doa yang mengandung dosa itu tidak akan terkabul pasti. Atau mengandung pemutusan hubungan silaturahmi. Jadi kita dengan saudara kita tidak suka, kemudian kita mendoakan keburukan pada saudara kita tadi. Itu juga doanya pasti tidak dikabulkan. Jadi kalau dua ini tidak ada, doanya tidak mengandung dosa dan pemutusan hubungan silaturahim, Rasul mengatakan gini, pasti Allah akan memberikan satu di antara tiga hal. Antu ajalalahu dakwatu. Allah akan memberikan segera doanya tadi. Jadi kalau kita melihat dulu di zaman Rasul itu, ya, Rasul itu kalau berdoa itu orang Jawa bilang sakdet saknyet. Itu bahasa Indonesianya nggak ada nih. Sewaktu-waktu lah, sesuka hati gitu ya. Sakdet saknyet itu minta langsung diberi. Suatu saat misalnya tidak hujan dalam jangka waktu lama. Kemudian Rasul yang berdoa kepada Allah dengan sholat istisqa itu tidak berapa lama hujan langsung turun. Jadi atau istilah orang Jawa itu iduabang. Apa itu? Iduabang. Pokoknya langsung terkabul gitu lah ya. Terkabul. Dan di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu pernah juga tidak hujan. Dan doanya menarik. Jadi Ibnu Abbas itu adalah keponakannya Rasul, sepupunya Rasul. Ketika Rasul sudah meninggal, Umar sebagai kepala negara menghadapi paceklik tidak hujan lama, kemudian akhirnya minta. Ya. Dan berdoanya gini, ya Allah, dulu ketika ada Rasulullah, kami berdoa, engkau kabulkan. Maka ketika sekarang Rasul sudah tidak ada, kami berdoa melalui sepupu atau paman Nabi. Maka kemudian langsung turun hujan. Kalau dulu bentuknya seperti itu. Dan kalau seperti sekarang, berarti kalau kita berdoa, ya Allah berilah aku kesehatan, dapat sehat, itu berarti termasuk kategori pertama tadi, segera dikabulkan. Tapi yang kedua, ada yang menarik, bentuk terkabulnya doa itu adalah apa? Ayat dakhirha lahu fil akhirah. Doa tadi itu kita minta motor, nggak dikasih motor. Kita minta sehat, tidak dikasih sehat, malah sakit. Kita itu minta naik jabatan, jabatannya tidak naik-naik. Kenapa? Karena doa tadi itu disimpan oleh Allah sebagai amal soleh di akhirat. Maka ada yang menarik seperti ini. Jadi Syekh Muhammad Yusuf Kandalawa itu menceritakan ada sebuah hadis, di akhirat nanti Allah itu akan memanggil hamba.
Kemudian ditanya, wahai hambaku, engkau dulu berdoa misalnya harta dan engkau berikan harta. Engkau berdoa sehat, kau berikan sehat. Tapi engkau meminta misalnya tangan Anda itu utuh, tapi tidak saya beri utuh. Engkau meminta kalau anak cucu Anda itu banyak, tapi sedikit. Nah, itu semuanya aku berikan sekarang. Dan itu disebutkan satu-satu. Engkau meminta ini tidak aku beri dulu, sekarang aku beri. Engkau meminta ini dulu, tidak aku beri, sekarang aku beri. Itu sampai panjang sekali. Yeah. Berarti di sini apa? Doa itu terkabul, tapi bentuknya sebagai amal soleh untuk akhirat nanti. Sehingga sampai ada hamba yang mengatakan, ya Allah, kenapa amalku sebanyak ini? Jawabannya apa? Ini adalah doa yang kau panjatkan, yang kusimpan untukmu hari ini. Jadi bentuk terkabulnya doa itu amal soleh, tidak seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, bentuk terkabulnya doa itu adalah dia itu dihindarkan ayas anhu bisu imithliha. Dia itu dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari musibah yang itu sebesar doa tadi itu. Ya, artinya itu bentuk terkabulnya doa. Doa langsung terkabul sesuai keinginan. Yang kedua disimpan di akhirat. Yang ketiga dia dihindarkan dari musibah. Itu bentuk terkabulnya doa. Gitu? Iya, terima kasih Ustadz. Dan pemirsa Sang Haji TV di Yogyakarta dan sekitarnya, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Siraman Rohani Sang Haji TV. Kami berikan kembali kesempatan untuk audien yang sudah ada di sini yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, tadi kan sudah dijabarkan mengenai doa dan apa faktornya, kenapa doa itu belum dikabulkan. Nah, bagaimanakah caranya agar doa itu bisa dikabulkan, Ustadz? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Ustadz. Gimana caranya biar terkabul? Jadi sebenarnya banyak cara. Kalau seperti ayat yang kami bacakan tadi itu ada dua. Falyastajibuli. Ya, apa yang diwajibkan ya dilaksanakan. Kalau kita berdoa tapi kita tidak melakukan sholat, ya doa kita tidak akan dikabulkan. Kalau kita diperintahkan puasa Ramadan, kita tidak berpuasa Ramadan, berarti itu tidak akan dikabulkan. Kenapa? Kewajiban ditinggalkan. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, percaya kepada Allah. Jadi kalau kita berdoanya itu tidak percaya, oh nggak mungkin Allah mengabulkan ini. Ya sudah, itu syarat yang kemudian dia langgar sendiri untuk doa itu dikabulkan. Itu satu hal. Kemudian Rasul banyak mengajarkan cara lain. Ya, jika seorang Muslim berdoa untuk saudaranya yang tidak berada di hadapan dia, maka ada malaikat yang mengaminkan. Dan kemudian malaikat tadi mengatakan, semoga itu juga untukmu. Jadi misalnya saya berdoa, ya Allah semoga Pak Hanafi diberikan panjang umur dan lapang rezeki, misalnya seperti itu. Nah, tapi itu tidak di hadapan saya, saudara saya jauh tadi itu, gitu jauh. Ya. Maka itu nanti ada malaikat mengatakan, amin dan semoga juga untuk. Itu makanya kalau cara kita doanya agar mudah dikabulkan apa? Doakan orang lain.